Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran oleh IMS FTUI 2021. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai gradien dan persamaan bidang singgung. Selamat belajar! Halo semuanya, jadi di video pembelajaran kalkulus kali ini, kita bakal ngebahas mengenai materi turunan. Jadi pertama-tama kita kenalin dulu, ada beberapa bentuk fungsi nih. Ada bentuk fx, y sama dengan z, fx, y sama dengan c, dan fx, y, z sama dengan c. Nah, ini maksudnya apaan sih? Jadi, kalau yang fx, y sama dengan z itu, fungsi z ini dipengaruhi oleh variabel x dan y. Atau contohnya seperti ini, misalnya fx, y sama dengan x kuadrat plus y. Jadi kita bisa tulis sebagai z sama dengan x kuadrat plus y. Yang kedua itu, ada yang fx, y sama dengan c. Nah, c ini tuh konstanta. Jadi kita bisa tulis sebagai x kuadrat, misalnya contohnya tuh x kuadrat plus y sama dengan 18. Ini itu artinya y itu dipengaruhi oleh variabel x atau yang biasa kita kenal sebagai misalnya fungsi y sama dengan x kuadrat bla 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 gitu-gitu. Ini yang biasa kita kerjain. Dan terakhir itu ada fx, y, z sama dengan c, dan c itu juga konstanta. Contohnya itu adalah ini, x kuadrat plus y plus z sama dengan 18. Nah, ini itu sebenarnya sama kayak yang pertama. Jadi di yang ketiga ini, z itu dipengaruhi oleh variabel x dan y. Sama aja dong kayak yang ini. Ini bisa dibilang cuma pindah-pindah ruas doang, gitu kurang lebih. Oke, selanjutnya adalah gradien. Jadi gradien itu apaan sih? Gradien itu adalah mengukur rate of change atau laju perubahan fungsi searah sumbu x, y, ataupun z. Nah, gradien itu nanti akan menunjukkan arah di mana fungsi f ini akan meningkat paling cepat atau mengalami kecepatan maksimum. Nah, untuk rumusnya sendiri, kalau f merupakan fungsi x dan y, atau tadi kalau kalian ingat tipe 2, rumusnya adalah ini. Sedangkan kalau f itu adalah fungsi x, y, z, atau yang tadi tipe 1 dan tipe 3, rumusnya adalah ini. Gue nggak usah baca itu rumusnya kan, tinggal baca, tapi gue bakal kasih tahu cara ngebaca segitiga kebalik ini. Bacanya itu adalah del. Kalau kalian ingat, biasanya kan kita baca segitiga yang begini kan delta. Jadi kalau segitiga yang kebalik itu bacanya del ya. Nah, mungkin kalian masih agak sedikit bingung, maksudnya apaan sih? Jadi kita akan memvisualisasinya sebagai seperti ini. Jadi gue punya fungsi nih, ini fungsi x, y, z ya, fungsi yang tipe 1 dan tipe 3 yang tadi. Nah, anggaplah fungsi ini adalah sebuah gunung. Dan kita itu berada di titik ini nih, titik biru ini. Nah, gue lagi mendaki gunung, gue pengen ke puncak gunung, tapi dalam waktu yang paling cepat, gue pengen mencapai puncak dengan secepat mungkin. Nah, gradien ini akan menunjukkan gimana ke arah manakah gue harus berjalan atau mendaki agar gue bisa mencapai puncak tercepat. Nah, nanti gradien ini adalah ini, del fx, y, dan dia akan mengarah ke arah pusat z-nya atau mengarah ke arah z-nya. Jadi kurang lebih gitu cara kalau kalian masih agak sedikit bingung cara memvisualisasi gradien. Oke, selanjutnya aku bakal ngebahas mengenai directional derivative. Jadi disclaimer, directional derivative itu beda dengan gradien ya. Bedanya apa nanti gue bakal jelaskan lebih lanjut. Jadi directional derivative itu adalah dia tuh mengukur rate of change atau laju perubahan sebuah fungsi searah vektor satuan u atau vektor satuan tertentu. Nah, jadi tadi kalau kalian ingat, ini kan agak sedikit beda ya. Tadi kalau gradien itu kan rate of change atau laju perubahan terhadap sumbu x atau y atau z kan. Jadi kurang lebih pertama itu bedanya. Jadi untuk rumusnya, directional derivative tuh kalau untuk fungsi yang dua variabel atau cuma x, y, dia tuh ini. Sedangkan kalau untuk fungsi yang tiga variabel atau x, y, z, dia tuh ini rumusnya. Nah, ini tuh selanjutnya tuh adalah keterkaitan antara directional derivative dengan gradien. Jadi bisa bilang mirip atau sama juga. Nah, ini adalah semacam sedikit perbedaan dari gradien dengan directional derivative. Jadi kalau kalian ingat, gradien itu, seperti nanti gue sempat mention ulang juga, gradien itu adalah rate of change atau laju perubahan searah sumbu x atau y atau z. Sedangkan tadi kalau directional derivative, dia itu rate of change searah vektor satuan u, vektor satuan tertentu. Nanti juga hasil dari gradien itu adalah vektor, sedangkan hasil dari directional derivative itu adalah skalar. Jadi biasa kalian teman-teman tuh bakal ketemu directional derivative itu di soal yang memberikan biasa ada fungsi, titik, dan juga vektor. Nah, itu biasa kelihatan tuh, oh ini bakal pakai directional derivative. Gitu, teman-teman.
Oke, selanjutnya gue bakal sedikit backtrack ngebahas tentang gradien lagi nih. Jadi, gradien atau DLF itu dari suatu fungsi adalah normal dari bidang singgung level curve-nya. Mungkin akan sedikit bingung, jadi kita akan coba memvisualisasi lagi. Jadi kita punya fungsi yang sama lagi nih, kayak tadi. Ini adalah ceritanya tadi yang gunung yang tadi gue umpamakan. Ini fungsinya masih sama, yaitu fungsi fx, y, z, 3 variabel. Ini, bagian kanan ini adalah kalau kita melihat dari atas. Jadi point of view itu gini, ceritanya gue melayang, gue naik helikopter nih di atas gunungnya. Gue di sini. Point of view gue tuh di sini. Ini adalah mata. Ini yang bakal kelihatan dari atas nih. Tadi kalau ini titik yang tadi kita berada, ceritanya kita mau mendaki gunung, sama hal dengan ini. Nah, kalian ingat kan kalau dulu kita belajar tentang garis singgung. Nah, garis singgung itu biasa kita pakai kalau kita ngomongin hal yang berbau 2 dimensi. Sedangkan ini kan 3 dimensi nih. Jadi kita sekarang punya itu bidang singgung. Bidang singgung di titik ini disebut sebagai bidang singgung level curve-nya. Jadi mungkin kalau tadi ada yang bingung, Bang, bidang singgung level curve itu apaan? Ini, bidang singgung di titik tertentu. Nah, kalau kalian perhatiin, si gradiennya atau del fx atau si del f ya, dalam kasus ini kan karena dia tiga variabel x, y, z, dia tuh gradien itu bakal nanti jadinya tuh del fx, y. Kalian lihat deh, dia itu tegak lurus dengan bidang singgung level curve-nya. Bisa dibilang dia itu sebagai normal dari bidang singgung level curve-nya. Jadi kalau misalnya kita mau lihat secara keseluruhan, bukan lihat dari atas lagi, kita mau balik normal, kelihatannya bakal seperti ini. Ada sebuah bidang, ada bidang singgung di titik tertentu. Gradien ini adalah normal dari bidang singgung tersebut. Jadi kurang lebih gitu nih cara memvisualisasinya. Oke, selanjutnya aku bakal membahas mengenai bidang singgung fungsi. Apakah ini berbeda dengan bidang singgung level curve? Oh, tentu saja ini beda jauh. Bedanya apa? Jadi ini, gue bakal jelaskan. Gue bakal mengambil contoh soal yang sama. Ada fx, y, z sama dengan c, atau fungsi 3 variabel. Ini fungsi yang sama dengan fungsi gunung-gunungan tadi. Pada titik P atau poin x0, y0, z0, normal vektornya adalah ini. Del f, x0, y0, z0. Tadi, ini kan 3 variabel juga ya. Seperti tadi contoh soal yang gunung-gunungan tadi. Kalau kalian ingat, normal dari bidang singgung level curve-nya itu adalah del f x, y. Dia cuma 2 variabel, x sama y doang. Sedangkan kalau bidang singgung fungsinya, dia itu 3 variabel. Tiga x sama y sama z itu semuanya masuk ke dalam persamaan rumusnya. Jadi itu yang perbedaan paling kentara. Dan ini sering kebolak-balik sama teman-teman semua. Nah, sedangkan kalau untuk persamaan bidang singgungnya itu rumusnya ini seperti ini. Ini biasa kalian bakal pakai kalau di perhitungan. Dan sedangkan untuk persamaan parametrik garis normalnya, kadang soalnya suruh kita ngubah ini jadi persamaan parametrik, ini rumusnya. Persamaan parametrik itu kita mengubah variabel tertentu menjadi variabel yang berbeda, dan biasa kita pakai variabel t untuk parametrik. Tapi yang gue pengen tekan di sini, bedanya dari bidang singgung fungsi dengan bidang singgung level curve itu, ya di sini. Kalau bidang singgung level curve itu, dia del fx, y. Sedangkan kalau bidang singgung fungsi, dia tuh del fx, y, z. Gitu guys. Oke, selanjutnya gue bakal ngebahas contoh latihan soal nih. Tentukan persamaan bidang singgung fungsi x kuadrat min y kuadrat plus z kuadrat plus 1 sama dengan 0 di titik 1,3, akar 7. Nah, pertama-tama kita lihat dulu nih. Fungsi ini tuh adalah fungsi x, y, z. Atau dia fungsi x, y, z. Fungsi 3 variabel. Artinya, nanti kan kita mau nyari persamaan bidang singgung nih. Berarti kita harus cari dulu dong normalnya. Nah, untuk normalnya kan nanti pakai rumus ini nih. N sama dengan del f, x0, y0, z0. Ingat, 3 variabel ya, bukan cuma del f, x, y. Ya udah, berarti kita tinggal turunkan terhadap x-nya dulu, y, terus kemudian turunkan terhadap y, terus baru kemudian turunkan terhadap z. Kalau turunkan cuma x-nya doang, hasilnya itu adalah 2x. Terus kita masukin deh ke dalam titiknya. Titiknya itu 1,3, akar 7, dia akan menghasilkan nilai 2. Lakukan hal sama untuk y dan juga untuk z. Nanti kalau y hasilnya nanti adalah min 6, sedangkan untuk z itu hasilnya adalah 2 akar 7. Kemudian berarti kita udah punya nih normal dari
bidang singgungnya itu adalah ini. Normal dari fungsi ini adalah ini. 2i min 6j plus 2 akar 7k. Kemudian kan kita mau nyari bidang singgung fungsinya ya. Ya udah, masukin aja rumus ini. Fx dari x0 y0 z0 kali x kurang x0 tambah y bla 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 tambah z bla bla bla. Gitu. Pertama kita tulis ulang dulu semacam tulis ulang fungsinya dulu, rumusnya dulu. Terus kita masukin nih, kan x0 y0 z0 nih, kita masukin 1,3, akar 7. X kurang x0 berarti x kurang 1. Y kurang y0 berarti y kurang 3. Z kurang z0 berarti z kurang akar 7. Kemudian kita tinggal substitusi doang nih. Kan rumusnya itu adalah lihat deh yang ini. Fx x0 y0 z0. Oh, kita udah punya nih nilainya, yaitu yang ini nih. Si 2. Berarti nanti tinggal 2 kali x kurang min 1. Hal sama dilakukan juga untuk y dan untuk z-nya juga. Kan kita udah cari nilainya barusan. Terus tinggal dimasukin jadi begini, terus tinggal dirapihkan atau dikali masuk semuanya. Hasilnya adalah ini. Berarti persamaan bidang singgung fungsi x kuadrat y min y kuadrat plus z kuadrat plus 1 sama 0 adalah ini. X min 3y plus akar 7z plus 1 sama dengan 0. Jadi gitu guys cara ngerjain soal yang ini. Selanjutnya, diketahui fungsi z sama dengan x kali e pangkat min 2y. Carilah gradien fungsi di atas. Dan yang B itu carilah bidang singgung fungsi pada titik 1,0,1. Kita kerjain yang A dulu. Cari gradien fungsi di atas. Lihat kembali kata-kata gradien, berarti kita pakai yang del f x, y. Bukan fx, y, z ya. Ingat, kita cuma nyari gradien, bukan bidang singgung fungsinya. Berarti pakai yang ini. Terus ya udah, berarti kita tinggal masukkan, kita tinggal turunkan. Berarti kita pertama-tama turunkan terhadap x-nya dulu. Hasilnya adalah ini. Kalau turunkan terhadap y-nya, hasilnya adalah ini turunan biasa. Berarti gradien fungsi tersebut adalah ini. Berarti e pangkat min 2yi min 2 kali x kali e pangkat min 2yj. Oke, selanjutnya kita mau mencari bidang singgung fungsi pada titik 1,0,1. Sekali lagi mau tekankan di kata-kata bidang singgung fungsi. Berarti kan kita perlu normal dulu dong. Nah, ingat, kalau tadi gradien itu pakai del fx, y. Untuk mencari normal bidang singgung fungsi, itu kita pakai yang del f x0, y0, z0. Jangan lupa ya, kita pakai yang 3 variabel, bukan cuma 2. Oke, rumusnya seperti ini. Nah, kita lihat dulu nih. Kita lihat fungsinya dulu nih. Fungsinya itu adalah z sama dengan fx, y. Biasakan kita kan pakainya kan yang fx, y, z sama dengan c kan, atau keseimbangan konstanta kan. Ya udah kita ubah dulu aja fungsi ini. Tinggal kita beda ruas sebenarnya. Dapat lagi nih. Ini fungsinya sama aja. Nanti fungsi yang awalnya jadi z kurang x kali e pangkat min 2y. Terus untuk mencari normalnya berarti kita harus turunkan terhadap x, terhadap y, terhadap z. Ya udah, kita turunkan dulu terhadap x. Hasil seperti ini, turunan biasa. Terus kita masukin deh titik-titiknya. Masukin 1,0,1. Hasilnya adalah min 1. Kalau kita turunkan terhadap y, hasilnya seperti ini. Kita masukkan titik 1,0,1. Hasilnya adalah 2. Dan terakhir, kita turunkan terhadap z, hasilnya adalah 1. Jadi ya, mau masukin titik manapun, ya pasti hasilnya adalah 1 juga. Sekarang kita udah punya nih, normal dari bidang singgung fungsinya nih. Ya udah, sekarang kita tinggal masukin ke dalam persamaan bidang singgungnya. Rumusnya adalah ini, sudah rumus jadi. Kita tinggal masukin, nanti fx, fx, x0, y0, z0-nya, kita kan udah hitung nih bernilai tadi nih min 1. Sedangkan untuk fy-nya bernilai 2 dan nanti untuk fz-nya bernilai 1. Seperti ini. Nah, jadi ini adalah hasil akhirnya. Kalau dirapihkan hasilnya adalah seperti ini. Min x plus 2y plus z sama dengan 0. Jadi ini untuk cara ngerjain yang B. Jadi sebelum mengakhiri video ini gue mau review singkat tentang masalah gradien dan bidang singgung. Ingat, jadi kalau gradien rumusnya itu f, x, y. Cuman 2 variabel nih. Sedangkan kalau untuk mencari bidang singgung fungsi, kita kan perlu normalnya dulu dong, normal bidangnya. Nah, untuk normal bidangnya, yaitu 3 fungsi, fx, fx0, y0, z0.
Udah dapat normalnya, si ini, terus tinggal dimasukkan ke dalam persamaan bidang singgungnya. Jadi gitu guys, cara ngerjain soal-soal mengenai turunan. Semoga membantu ya.